Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Salsabila. Saya dari kelas Bukti. Di sini, saya akan menjelaskan materi PPKN bab 3 sub 5, yaitu berjudul Belajar dari Kekayaan Tradisi. Motivasi saya memilih materi ini karena saya sendiri belum paham bagaimana cara belajar dari kekayaan tradisi, dan saya ingin lebih memahami bagaimana cara belajar dari kekayaan tradisi. Belajar dari kekayaan tradisi. Arti penting dari keragaman tradisi yang kita miliki mula-mula tentu saja ada kebanggaan, karena bagaimanapun juga keberagaman tradisi yang dimiliki menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kaya. Tak hanya itu, tradisi yang kekayaannya tersebut dapat berdampingan, tidak saling menafikan dengan satu yang lainnya. Arti dari menafikan yaitu tidak menolak atau tidak menyangkal satu yang lainnya. Bayangkan jika satu kebudayaan merasa dirinya lebih adiluhung daripada kebudayaan lain, atau jika ada pemeluk agama yang menganggap ajarannya yang paling sempurna, sehingga pemeluk agama lain tidak berhak hidup di negara itu. Di negara Indonesia, semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Tidak ada satu budaya yang lebih unggul atau lebih superior daripada budaya lain. Semua warga negara dengan segala identitas kelompok yang melekat padanya, agama, etnis, bahasa, dan lainnya berada pada payung yang sama. Yang berarti kita sebagai rakyat Indonesia harus bersyukur karena kita adalah rakyat yang makmur. Karena di Indonesia, budaya, agama, etnis, bahasa, dan lainnya tetap berada pada payung yang sama atau berada di posisi yang sama. Tidak ada kata membeda-bedakan. Mereka dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya dan diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan serta tradisi leluhurnya. Arti kata dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, di Indonesia, orang yang berbeda agamanya tetap bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya dan diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan serta tradisi leluhurnya. Di Indonesia tidak melarang setiap manusia, setiap rakyat untuk memajukan setiap tradisi leluhurnya yang berbeda-beda. Sebagai sebuah bangsa, kita telah cukup teruji sebagai negara yang mampu mengelola keragaman kebudayaan tersebut, sehingga terhindar dari disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menyebabkan keutuhan atau persatuan menjadi perpecahan, terutama ketika pada masa reformasi tahun 1998. Konflik bernuansa etnis dan agama, namun fase tersebut bisa dilewati dengan baik, meski tentu saja tidak sempurna, kita pun terhindar dari perpecahan. Kebanggaan akan tradisi dan budaya sebaiknya tidak hanya berhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan, akan terjaga dari kerusakan. Lebih dari itu, tradisi harus tetap dihidupkan sekaligus dikukuhkan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, tradisi di Indonesia sangatlah banyak. Kita bisa belajar banyak melalui tradisi itu dengan coba cara memakai tradisi setempat dan mengenalkannya kepada banyak orang. Terima kasih.